boleh dimaem apa, yang nggak boleh dimaem apa, makannya harus gimana. Kok saya tuh udah ngira ini, ngira itu, tapi kok tensinya masih tinggi. Terakhir tensinya berapa bapak-bapak ibu-ibu yang paling tinggi? 150 140. Ada yang sampai 70 bagus no, hebat itu 70. Ada yang sampai 600 ke atas. Nggak pernah ya bulannya sampai 600. Oh iya nih. Bapak ibu kok. Kalau bulannya berapa yang paling tinggi? Bulan paling tinggi 80. Ada lagi yang paling tinggi? 184, 180. Oh ya udah, berarti intinya istilahnya masih di 150 ke atas, 150 ke bawah gitu. Nah, kalau makan istilahnya itu pada dasarnya makan yang halal dan yang baik. Biasanya kan yang paling pertama itu orang-orang lihat yang halal dulu ya Bu. Tapi orang-orang tuh kadang lupa kalau makan itu juga harus baik. Ya. Nih, prinsip makan pasien DM itu ada di jumlah, jadwal, sama jenis. Ini paling sering udah pernah lihat piring seperti ini ya Bu. Di online shop banyak ya. Nah, kalau piring seperti ini Bu, proporsinya setengah ini isinya sayur, seperempat isinya karbohidrat, seperempat isinya protein. Jumlah makannya itu tidak berlebihan. Dalam arti berlebihan itu gimana? Jangan sampai panjenengan itu sampai ngerasa kenyang gitu nggih. Kalau udah kerasa kayak udah mau penuh perutnya, ya udah di stop. Kayak gitu. Dan porsinya cukup. Terus makanya jadwalnya itu teratur. 3 kali makan utama, 2 selingan. Jadi makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, sama makan malam. Biasanya kalau bapak-bapak ibu-ibu lebih ke 3 kali sehari apa 2 kali sehari? 3 kali. Ada yang lebih dari 3 kali sehari ya? Gak ada ya? Ada malah yang makannya cuma sekali sehari. 2 kali. Nah, bapak-bapak 2 kali siang ngemil tengah bagus nih tuh. Malamnya bapak-bapak makan. Oke. Mie godong gitu-gitu kan. Dia kadang pengen gitu. Nah, terus jenis makanannya itu yang baik buat gula darah. Ini nanti, nah, makan yang baik untuk gula darah itu yang pertama karbohidrat. Intinya kalau karbohidrat Bu itu bukan nggak boleh makan nasi. Cuma daripada panjenengan makan nasi dikit, tapi gulanya di nasi itu banyak, ada pilihan karbohidrat lainnya. Pilihan karbohidrat lainnya itu ya ini, nasi merah, jagung, ubi, roti. Di sini ada yang ini, udah nggak makan nasi putih apa buatan? Masih. Ye, nggak apa-apa. Kan ada minum obat sama insulin. Ye, obat dan insulin. Ye. Apalagi insulin. Kalau insulin itu nggak boleh kalau panjenengan nggak makan. Kalau gantinya jagung. Nah, jagung boleh. Pisang itu karbohidratnya tinggi. Ye, direbus. Bagus. Nah, kenapa Ibu kalau nasi itu nggak apa-apa dimakan aja. Nasi putih. Kalau katanya TikTok, katanya Instagram, kalau pasien gula harus nyirek nasi putih, wes itu nggak usah ditelan mentah-mentah. Panjenengan intinya kalau dapat informasi dari TikTok, Instagram, panjenengan bingung, panjenengan ditanya di kliniknya dokter Ita. Kalau tadi tidak bisa ke sini, panjenengan ngechat, semuanya punya nomornya Mbak Ita. Nah, ditanyakan Mbak Ita juga bisa. Nah, tapi ini toh, bapak-bapak ibu-ibu yang paling sering saya ketemu di poli itu salahin apa? Pasien-pasien itu kadang kalau pagi udah makan nasi, terus tiba-tiba cerita ke saya ngemilnya itu ubi. Nah, itu nggak boleh.
aja karbohidratnya. Karbohidratnya kalau udah milih oatmeal, ya jangan milih roti. Intinya satu. Oke. Nah, terus sayur. Sayur ini semuanya itu nggak apa-apa. Asalkan prosesnya masak. Tadi bagus deh, prosesnya itu yang paling bagus itu adalah direbus. Panjenengan kalau pengen biar ada gurih-gurih, jangan ditumis sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan digoreng. Kayak sekarang kan lagi ini ya Bu, apa dikasih tepung digoreng. Nah, itu ya sama aja, itu nggak sayur. Oke? Terus buah-buahan. Buah-buahan itu yang pertama itu yang istilahnya ya jangan yang terlalu manis. Contohnya kayak yang buah-buahan udah lama itu kan nanti biasanya karbohidratnya, glukosanya, gulanya itu kan semakin meningkat. Sama sebisa mungkin itu dimakan itu sebagaimana dia buahnya. Kalau ditambah jus itu nanti takutnya tambah gula gitu. Di sini biasanya pada makan buah-buah hariannya apa Bapak Ibu? Jeruk, pir, bagus. Yes, ada nih apel. Apel itu bagus itu Bu. Saya ada uang. Apa? Yang penting dua. Jadi sarapan setiap hari. Atas. Berapa Bu sekarang? Saya terakhir 18.000. Saya keluarnya 18.000 terus ini orangnya dibohong. Bisa ya? Tapi ya kok ya? Gak lagi. Terus yang selanjutnya itu protein. Protein itu bangsanya ikan, ayam, tahu, tempe, telur. Nah, tapi protein ini kan sumbernya gurih-gurih ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Di sini kan gak cuma pasien gula ya, ada pasien tensi juga. Nah, yang pasien-pasien hipertensi proteinnya itu juga dilihat ya. Contoh ayam ya kalau bisa nggak usah pakai kulit, ya. Apalagi di sini ada yang kolesterol asam urat coba buatan. Nah, berapa Ibu kolesterolnya panjenengan? 13 karena udah normal 35. Oh, asam urat. Oh, 13 ya oke ya Bu. Tinggi ya. Oh, ya. Kalau panjenengan kolesterolnya pinten? Kalau sekarang normal. TG-nya 300 yang masih tinggi. Nah, kolesterol dilihat juga ya Ibu. Kolesterol jahat itu ada 3. Kalau panjenengan di pemeriksaan labnya itu ada kolesterol total, trigliserida atau TB, sama LDL. Nah, itu tuh kalau nilainya tinggi itu berbahaya. Yang kolesterol baik itu cuma satu, namanya HDL. Yang awalannya H itu yang bagus. Itu guys. Intinya kalau protein dilihat lagi, khususnya yang punya kolesterol tinggi sama asam urat tinggi. Intinya kalau asam urat ya udah proteinnya itu satu piring satu aja. Kalau milih tempe ya tempe. Kalau milih telur ya telur. Nah, tempe namanya tahu. Tiap harinya tempe tahu. Terus minum udah paling bagus itu udah wes air putih. Panjenengan ada yang ini setiap harinya harus teh boten. Boten ya. Kalau generasinya panjenengan masih di coffee shop, di kopi gitu boten. Dulu sering ya. Sekarang kan kalau nongkrong di kopi Bu. Nah, kalau ada yang masih minum teh itu nanti dilihat. Karena apa? Karena teh itu bisa menurunkan hemoglobin. Biasanya pasien-pasien yang minum teh itu pasiennya tuh anemia, kurang darah.
yang tinggi lemak. Mas, bapak-bapak masih ada yang suka makan kambing setiap hari? Kambing sebulan sekali nggak apa-apa. Terus gorengan itu rasanya memang enak, pagi-pagi hangat, ya. Abang kopi pak, double itu. Tapi lemaknya juga tinggi, ya, bapak-bapak ibu. Jadi kenapa kok makanan yang lemak-lemak itu tuh sebenarnya gulanya itu nggak seberapa, tapi kenapa pasien gula itu nggak boleh banyak-banyak? Karena kalau di pembuluh darah itu bapak-bapak ibu, kalau terlalu banyak lemak sama terlalu banyak gula, lemaknya itu lebih mudah nempel ke pembuluh darah. Kalau lemaknya itu nempel, takutnya itu nutup di pembuluh darah. Nah kalau pembuluh darahnya tertutup, oksigen nggak bisa masuk. Makanya lemak-lemak itu harus dikurangi, ya. Habis itu ini ya, daging merah. Daging merah itu dilihat juga karena banyak protein sama banyak lemaknya. Oke. Terus camilan sama minuman manis. Biasanya ini apa bapak-bapak ibu-ibu? Karak. Kalau macam kuping jangan nanti aku peraturan dulu lagi. Nopo ini? Camilannya apa? Apa ini? Camilannya brownies. Cheesecake. Kalau masalahnya anak-anak sekarang itu makan besarnya itu cuma ini, makan besar itu diet banget. Tapi cemilannya itu cheesecake, brownies, kopi yang es krimnya banyak gitu. Sebelah masih ada yang sebelah ibu. Ini udah kuat. Intinya dari semuanya tadi yang pertama bahwasanya makan itu harus baik. Kita kan selama ini istilahnya diboncinya makan halal tanpa kita tahu bahwasanya makan itu harus baik. Selain itu istilahnya jangan berlebihan. Kayak pasien gula ya udah makan itu makan aja, tapi semuanya nggak boleh berlebihan. Kayak nasi merah bagus gulanya dikit.
apa lembek itu nah kulitnya itu kayak jangan itu kan udah gulanya tinggi tambah karbohidratnya tinggi double 150 biasanya pinter toh 130 ya kayak gitulah intinya itu pasien DM, pasien hipertensi saya waktu sekolah sampai sekarang itu tuh kadang itu dari sini bagus 110 besok-besok 160 ya kayak gitulah kadang ada yang naik turun yang penting itu panjenengan kalau waktu ngecek datang obat diminum terus udah ini semangatnya itu oke bismillahirrahmanirrahim. Terus pasien yang gula sama yang tensi panjenengan harus kasih tahu anak-anaknya panjenengan kalau panjenengan punya gula sama tensi karena gula sama tensi itu menurun jadi nanti di usia biasanya 35 ke atas itu baru keluar gejalanya jadi sebelum 35 itu diusahakan anaknya panjenengan itu udah tahu jadi segala bentuk pencegahan itu udah bisa dilakukan sama putra-putrinya panjenengan. Biasanya itu kalau bapak punya tensi, anaknya itu tuh di bawah 35 itu udah ada rasanya. Mama saya itu punya tensi, bapak-bapak ibu. Tensi saya itu sampai sekarang tuh masih 110/70. Tapi ada beberapa pasien itu yang umurnya 19 tahun itu tensinya udah 160. Karena dari bapak-bapak dulu tuh tensi semua. Keturunan. Waktu saya tanya di rumah sampai itu jawabannya nggak tahu karena nggak pernah dikasih tahu gitu dikasih tahu kawan soalnya apalagi yang putri kan ada ini hamil pengaruh hormon apalagi kalau mau pakai KB nah itu kan pengaruh sekali jadi diceritakan kayak apa ada di mawon ya gitu ada yang mau tanya lagi satu lagi Bapak Ibu Iya, mau bertanya Bu Dokter. Karena mungkin perjalanan jauh dari Solo ke Bogor. Nah itu kempesnya itu 2 hari baru bisa kempes. Nah itu penyebabnya dan apa ya dokter? Apa saya kebanyakan minum atau karena kaki terlalu jantung dan itu ada pengaruhnya juga tensinya itu naik ya dari 160 yang tadinya malah mau berangkat itu drop 94/72 nah setelah perjalanan saya mohon penjelasannya penyebabnya dari apa yang kedua cara menangani supaya tidak terjadi pembengkakan dan untuk mengatasi setelah biar cepat ya. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya kakinya bengkak ya Ibu habis perjalanan Sragen Bogor ya Bu berarti Sragen Bogor terus baru kempesnya 2 hari sama tensinya naik nah panjenengan berarti gula sama tensi nah itu tadi ya Bu yang sesuai dengan presentasinya tadi kenapa minumnya air putih tapi air putihnya dibatasin untuk pasien yang hipertensi jadi banyak pasien itu yang nggak tahu kalau hipertensi itu penyakit jantung. Jadi hipertensi itu istilahnya kalau panjenengan duduknya terlalu lama, air yang ada di tubuhnya panjenengan kan harusnya bisa dipompa sama jantung. Karena ada hipertensi, pompanya jantung kan kurang efektif ya Ibu. Makanya air itu akan cari ruangan yang paling besar atau yang paling bisa diakses oleh
aja. Panjenengan tensi kalih gula nggih. Oh, tensi aja ya. Nah, jadi kalau pada tensi maupun pada gula itu menyerangnya itu di pembuluh darah, Bapak-bapak Ibu yang paling sering. Pembuluh darah itu ada pembuluh darah kecil sama pembuluh darah besar. Ini ngapunten nggih, ini nggak nakut-nakutin nggih, nggak nakut-nakutin. Kalau pembuluh darah besar itu nanti jatuhnya cuma dua, serangan jantung sama stroke. Kalau serangan jantung berarti kenanya di pembuluh darah yang besar di jantung. Kalau stroke itu kenanya di pembuluh darah di otak. Dan istilahnya kalau panjenengan pernah mersani tetanggane panjenengan, nopo sinten itu biasanya dua itu. Antara stroke atau jantung. Tapi ini itu jarang. Kenapa jarang? Karena dua ini itu pembuluh darah besar. Sedangkan pembuluh darah kecilnya itu banyak banget di ginjal. Makanya pasien-pasien yang enggak rutin kontrol hipertensi itu bisa kena penyakit ginjal, bisa di jari-jari tangan, jari-jari kaki. Makanya panjenengan biasanya ada yang sering keluhan itu jimbe-jimbe terus, kaku-kaku terus, iku habis itu kebas-kebas di pembuluh darah mata. Nah itu juga kayak gitu. Kalau pasien hipertensi kenapa bisa seperti itu? Karena kan tensinya kan tekanannya tinggi ya Bu. Semakin dia banyak tekanannya itu tuh semakin kecil gitu loh Bu. Makanya fungsinya biasanya turun kayak gitu. Jadi makanya obat-obat rutin itu kan disuruh minumnya setiap hari toh Bu. Gak boleh berhenti. Karena apa? Karena gula sama tensi itu faktor genetik, faktor keturunan. Istilahnya itu kalau untuk sembuh itu sulit, selama ini itu masih sulit. Jadi pengobatannya di sini itu bukan hanya untuk menormal. Yang depan dulu, yang depan. Bapak Bu, lagi dapat Oh langsung ya, tidak.